Itulah sedekah jariah yang paling hebat. Selagi dia masih bertahan hidup, bahkan ketika dia mati, matinya pun mati syahid, dan di atas tubuhnya ada benang hadiah jamaah Baitus Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Seluruh pengurus yang saya hormati, ibu dan bapak jamaah Masjid Baitus Salam rahimakumullah, mohon maaf menunggu karena terjadi kemacetan yang sangat dahsyat dari Simpang Panem menuju ke Simpang Tobek Godang. Lalu ibu dan bapak rahimakumullah, lebih lama di sananya dibandingkan ke sini. Mohon maaf ibu bapak menunggu. Yang kedua juga mohon maaf nantinya tak bisa ikut bersama Pak Ibu Insya di tempat, karena ba'da Insya ini ada penggalangan dana untuk Palestin di Masjid Nurul Falah Jalan Kamboja, dan kebetulan nanti Ustadz yang menjadi narasumber tentang informasi Palestinanya. Jadi mohon izin nanti langsung ke sana karena jamaah sudah kumpul dari sholat Isya. Ibu dan bapak rahimakumullah, pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah mengkaji tentang suatu hadis yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, la yaruddul qada'a illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir. Tidak ada yang bisa merubah qada, kata Nabi, kecuali doa. Wala yazidu fil umri illal bir. Tidak ada yang bisa menambah panjangnya umur kecuali kebaikan. Ini sudah kita bahas kemarin. Masih ingat apa ibu lagi? Apa itu qada? Masih ingat apa itu qada? Ketetapan Allah yang sifatnya kalau ketetapan Allah itu masih dalam tahap rencana, maka namanya adalah qada. Kalau sudah dilaksanakan, namanya adalah qadar. Gabungan qada dengan qadar namanya adalah takdir. Itu jangan lupa itu. Lalu kalau takdir itu tetap tidak bisa berubah, namanya takdir mubram. Kalau dia bisa berubah, namanya takdir muallaq. Siapa yang bisa merubah ketetapan Allah? Allah. Kapan Allah mau merubah ketetapannya? Diasbabkan doa manusia. Maka kita disuruh berdoa. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, maka pasti akan aku kabulkan. Boleh minta doa panjang umur? Boleh. Boleh doa minta sehat? Boleh. Boleh doa minta anak soleh? Boleh. Walaupun anak itu sudah lahir, masih boleh kita memintanya agar menjadi anak yang soleh? Boleh. Jadi istri solehah juga, walaupun sudah ada istri yang ada sekarang, tapi kalau rasa-rasanya kurang solehah, dia minta dia agar menjadi istri yang solehah. Jadi ini Mas pandai pula memancing pertanyaannya. Ibu dan bapak rahimakumullah. Lalu wala yazidu fil umri illal bir. Tidak ada yang bisa menambah panjangnya umur manusia kecuali kebaikan. Apa maknanya? Kalau kita baik ini ibu dan bapak, tanpa disuruh, doa orang ke kita dua. Satu, semoga panjang umur. Yang kedua, semoga murah rezeki. 10 berdoa, 10 amalan orang. 20 orang berdoa, 20 amalan orang. 100 orang berdoa, tak ada yang satu pun doanya mustajab. Tak mungkin tuh. Maka sebanyak itu orang berdoa, ibu dan bapak rahimakumullah, mudah-mudahan di antara yang berdoa itu ada yang doanya mustajabah. Amin ya rabbal alamin. Maka teruslah berbuat baik,
pertautkan tali silaturahim, sapa orang, jangan mendendam kepada orang, tolong orang, mudahkan urusan orang, jangan bebankan hidup kita ke orang, jangan makan hak orang, jangan tahan hak orang, jangan kurangi hak orang, maka insyaallah Allah akan berikan kemudahan dalam hidup kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Itu kaji kita pada bulan yang lalu. Kita lanjutkan. Hadis selanjutnya ini Ibu dan Bapak, hadis yang selalu kita baca dan kita semua sudah tahu. Idza mata banu Adam, apabila mati anak cucu Nabi Adam, maka in qata'a amaluhu, terputus seluruh amal ibadah dia. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Apa yang 3 perkara itu? Pertama, sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga Ibu dan Bapak rahimakumullah, wa waladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan dia. Ibu dan Bapak, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Pertama, ada sebahagian orang menyampaikan, untuk apa kita ngumpul-ngumpul di hari meniga hari, menuju hari 40 hari itu? Bukankah mayit itu kan dah terputus amal ibadah dia? Untuk apa kita berkumpul mendoakan dia, membacakan takhtim, tahlil untuk dia? Untuk apa kita membacakan surah Yasin untuk dia? Untuk apa kita beramai-ramai mendoakan dia? Nah, ada suatu hal yang kita kadang terlupa, yang dimaksudkan terputus itu amal ibadah dia, bukan kita ke dia. Kalau kita ke dia banyak yang sampai. Mengapa amal ibadah dia terputus? Dulu dia rutin wirid pengajian ke Baitus Salam. Semenjak mati tak datang dia lagi pengajian. Karena kalaupun dia datang, orang lari semua. Biasanya Ibu dan Bapak rahimakumullah, asal datang solat sunat tarawih, dia tu paling cepat datang ke Masjid Baitus Salam. Semenjak dia tiada, tak nampak-nampak sama sekali. Itu namanya terputus. Tapi kalau amal kita ke dia, sampai. Salam kita ke dia, sampai. Hadiah kita ke dia, sampai. Banyak sampai. Kan pernah kita dulu sampaikan tentang kajian Ibu dan Bapak rahimakumullah, doa orang hidup kepada orang mati itu sampai. Bahkan kata Nabi, fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Kalau dibacakan doa itu kepada mereka, maka doa itu bagi mereka lebih hebat, lebih berharga dibandingkan dunia beserta seluruh isinya. Masya Allah. Makanya saya, Pak Imam, Ibu dan Bapak, kalau lewat kuburan dekat rumah saya itu, biasanya saya memelankan mobil, bahkan saya turunkan kaca mobil. Saya ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, atau assalamualaikum ya ahlad diyar. Sengaja saya pelankan mobil. Jadi kalau kita lewat kuburan tu, pelankan mobil. Ikon tak asal lewat kuburan digasnya, asal lewat kuburan digasnya. Ya lumayan dah ya. Jadi Ibu dan Bapak rahimakumullah, karena salam itu kan bahagian doa. Karena salam tu bahagian doa, maka doakan orang-orang ahlul kubur itu. Bahkan Ibu dan Bapak, kalau anaknya datang kepada dia, keluarganya datang kepada dia, itu bangga dia Ibu dan Bapak. Mengapa demikian? Itulah bedanya antara dia dengan kebanyakan orang lain. Orang lain macam bangkai, tapi dia macam mayit. Apa bedanya mayit dengan bangkai? Mayit kalau dimasukkan ke dalam lubang, maka dia tetap ditengok-tengok. Tapi kalau bangkai, kalau dimasukkan ke dalam lubang, maka tidak perlu lagi ditengok-tengok.
Banyak lagi yang mesti sampai, termasuk kita mendoakan minta ampunkan dosa dia, termasuklah ibu dan bapa rahimakumullah kita bersedekah atas nama dia, termasuklah ibu dan bapa rahimakumullah kita menghajikan atau mengumrohkan dia. Bahkan kalau kita baca kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Profesor Wahbah Az-Zuhaili, termasuk mengkurbankan pun menurut pendapat ulama itu sah. Bahkan ibu dan bapa rahimakumullah membayarkan hutang-hutangnya. Banyak yang bisa kita buat. Tapi apakah amal ibadah dia ni putus semuanya Pak Ustaz? Tidak juga. Ada secara umum 3 amalan orang mati yang tetap sampai kepada si mati walaupun dia mati. Artinya orangnya mati, ibadahnya hidup. Orangnya tiada, amalnya ada. Orangnya memang telah masuk ke dalam kubur, amal ibadah dia yajri lil abdi, mengalir kepada dia. Apa saja tu Pak Ustaz? Pertama ibu dan bapa rahimakumullah, sedekah jariyah. Ini luar biasa. Adakah amalan yang pendek tapi timbangannya berat Pak Ustaz? Ada. Apa namanya? Zikir. Tapi sebentar, cuman tak sampai 1 menit. Ada yang lebih lama daripada zikir Pak Ustaz? Ada. Solat. Adakah amal yang lebih lama dibandingkan solat? Ada. Apa dia? Berpuasa, terbit fajar hingga terbenam matahari. Adakah amal yang lebih lama daripada puasa? Ada. Apa dia? Umrah, 9 sampai 15 hari. Ada amal ibadah yang lebih lama daripada umrah? Ada. Haji berapa? 42 hari. Ada amal yang lebih lama daripada haji? Ada tak amal yang lebih lama daripada haji? Ada. Apa? Pernikahan. Pernikahan. Pernikahan itu luar biasa lamanya. Saking lamanya pernikahan itu, sedari mulai ijab qabul sampai terjadinya perpisahan, baik perpisahan itu di pengadilan agama maupun perpisahan itu dikarenakan asbab kematian. Masya Allah. Bapak Ibu, seorang laki-laki berangkat dari rumahnya di pagi hari mencari nafkah, maka setiap langkah kakinya bernilai ibadah. Setiap tetesan keringatnya bisa menjadi pemadam api neraka. Ketika dia bawa itu harta pulang ke rumah, lalu dijadikan untuk menafkahi istri, anak dan keluarga, maka dihitung 2 pahala. Pahala nafkahnya dihitung, pahala infaknya tetap sampai. Bahkan kata Nabi, walaupun uang yang engkau bawa lalu dimasakkan oleh istrimu makanan tadi, bapak ambil sedikit, bapak cowel sedikit, lalu bapak suapkan makanan yang bapak cowel itu ke mulut istri bapak, maka illa ujirta alaiha, pasti dibalas oleh Allah Ta'ala atasnya, hatta fi famim ra'atik, walaupun makanan itu engkau suapkan ke mulut istrimu. Masya Allah. Jadi menyuapkan makanan ke mulut istri awak pun itu berpahala. Tapi ingat, mulut istri awak. Jangan istri orang. Karena ada juga orang semangat dia menyuapi, tapi bukan istri dia. Ibu dan bapa rahimakumullah, begitulah luar biasanya pahala dalam menikah itu. Ada lagi Pak Ustaz yang lebih hebat daripada menikah. Ada. Apa namanya Pak Ustaz? Sedekah jariyah. Ini dia. Coba ibu dan bapa bayangkan, tanah Masjid Baitus Salam. Ini tanah wakaf, tanah beli dulu Pak Haji. Wakaf, Masya Allah. Betapa beruntungnya bapak dan ibu yang mewakafkan.
Saya yakin dan percaya ibu dan bapak yang mewakafkan tanah ini mungkin tidak yakin seramai ini orang sekarang. Ya tidak yakin tak? Yakin saya itu tidak mungkin terbayang oleh beliau seramai ini orang Baitul Salam. Dulu kan tidak seramai ini betul. Apalagi kita ini kan masuk pula ke dalam lagi kan. Siapa yang menyangka jalan pemuda ini seramai ini? Masya Allah. Bayangkan, sudah lebih 2/3 jamaah keluar yang hadir wirid pengajian tetap sebanyak ini. Kan luar biasa ini. Betul Bapak Ibu ya? Sudah lebih 2/3 yang keluar, sudah masih cukup ramai juga yang bertahan. Ini kan luar biasa ini. Kita mendengarkan pengajian berpahala tanpa kita sadari ada seseorang yang terus mengalir kepada dia pahalanya tanpa henti. Yajrilil abdi, mengalir pahala itu kepada dia min ba'di mautihi, daripada setelah kematiannya, wa huwa fi qabrihi, dia telah masuk ke dalam kuburnya. Orangnya mungkin tak menyadari kenapa alam kuburku bisa bercahaya, bisa terang, bisa lapang seperti ini. Rupanya asbab dari di atas tanahnya dibangun rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedekah jariyah ini tak ada batasan. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, kalau kita menengok orang-orang yang bersemangat berwakaf tu, Allah ya Rab, Allah ya Rab. Suatu kali datanglah ke kamar saya di hotel dua orang mahasiswa. Apa kata dia? Pak Ustadz, kemarin ada kebijakan pihak kampus Madinah University agar seluruh mahasiswa mesti membayar SPP. Lalu saya tanya, apakah jadi bayar? Beruntung tak jadi bayar Pak Ustaz. Kalau sempat jadi bayar Pak Ustaz, banyak kami yang balik Pak Ustaz. Saya tanya, memangnya kalau bayar dek, berapa tuh SPP-nya per bulan, per semester? Kata beliau, SPP di Madinah University ini Pak Ustaz, satu semesternya 44 juta. Saya ingat kami di S3 Pak, SPP kami hanya dalam tanda kutip ya 6,8 juta. Banyak juga yang kalang kabut membayar. Banyak juga yang nelpon macam mana nih Pak Ustaz, kalau nampak hilalnya oleh Pak Ustaz, kata dia. 6,8. Coba Bapak Ibu bayangkan 44 juta. Lalu saya tanyakan, jadi siapa yang membayar jadinya? Yang membayar itu ada donaturnya Pak Ustaz. Salah satu donatur itu namanya Sayyidina Utsman bin Affan. Masya Allah. Orangnya telah wafat 1400 tahun yang lalu, tapi rupanya masih ikut bayar SPP orang-orang yang kuliah di Madinah. Masya Allah. Beberapa hari kemudian saya ketemu dengan mantan rektor Undri, Pak Profesor Aras Mulyadi. Saya tanya, Pak Prof, ada ndak orang kaya Pekanbaru yang bayar SPP anak-anak Undri? Rupanya ndak ada. Ndak ada orang kaya Pekanbaru yang bayar SPP anak UIN. Tadi yang undang saya di Garuda Sakti itu profesor juga, ibu dan bapak rahimakumullah, guru besar juga. Rupanya ndak ada juga di kampus. Baik UIN maupun UIR, Unilag, termasuk juga Undri. Tidak ada orang kaya yang membayarkan SPP anak-anak kuliahan itu. Tapi coba ibu bapak renungkan, seorang Utsman bin Affan, mohon maaf 1400 tahun yang lalu beliau wafat, sampai hari ini masih ikut membayar SPP. Makanya kemarin saya ketika membawa anak-anak, saya ajak anak-anak ke pintu 25. Sekarang kan ada hotel baru yang diwakafkan Pak. Hotel baru itu Hotel Bintang 5 Internasional. Saya tidak tahu nama aslinya karena nama asli hotel itu sudah dicabut. Di sebelah kirinya Hilton, di sebelah kanan dia. Jadi pas bersebelahan betul dengan Hilton. Di tengah-tengahnya itu tempat orang berfoto-foto, dulu banyak burung merpati, ibu dan bapak rahimakumullah. Sebelah kirinya Hilton, itu Hilton Hotel Bintang 5.
internasional. Nah, sebelah kanan itu merek hotelnya dicabut, diganti sekarang dengan merek wakaf. Wakaf lillahi ta'ala, namanya kalau saya nggak salah Abdurrahman Al-Ausi namanya. Masya Allah, Abdurrahman Al-Ausi. Luar biasa mereka kalau berwakaf-wakaf. Tapi ibu dan bapak, ketika kita menengok orang berwakaf, saya selalu sampaikan ke anak-anak macam ni, cobalah bayangkan orangnya nak masih hidup, tapi dia sudah berwakaf satu hotel bintang 5 internasional, Hotel Usman nak. Jadi Pak, dari hotel itu, Hotel Usman itu ring 3 Pak, hotel ini ring 1. Di belakang hotel ini itu sederetan hotel Grand, ya Allah, Grand Al-Massa. Di belakang itu lagi ibu dan bapak rahimakumullah, itu Grand Artal Al-Munawwarah. Grand Artal Munawwarah itu sebelah kanan sudut itu ada hotel agak kecil bintang 4. Ibu dan bapak rahimakumullah, itu warnanya krem. Ada bacaan di situ, waqaf lillahi ta'ala Sayyidina Utsman bin Affan. Itu ibu dan bapak rahimakumullah, tahun 2016 saja jumlah zakat Hotel Utsman bin Affan itu adalah 160 miliar per tahun. Itu zakatnya Pak, satu hotel. Mestinya kita ni punya mimpi macam tu juga. Saya selalu dorong tu anak-anak tu Yanda, macam mana besok anak-anak Abi, saya bilang punya mimpi yang sama. Jadi nak, kita nanti kalau duit kita ada, bangun masjid. Kalau abimu bangun masjid baru sekecil ini, tapi suatu saat engkau bangun masjid jauh lebih besar. Kalau datang kita ke Masjid Al-Hakim itu ibu dan bapak, Al-Hakim Taplau, Tapilawi itu di mana Pak? Ya, Padang, Sumatera Barat, Tapilawi. Kalau kita naik ke Masjid Al-Hakim itu, imamnya kan anak Riau itu, anak jamaah kita, anak jamaah pengajian kita di Riau. Jadi rupanya luar biasa juga anak kita nih menjadi imam di masjid besar di Sumatera Barat. Jadi saya ketemu dengan anak itu, dengan anak kawan ini, cerita-cerita beliau. Lalu saya tanya, luar biasa karpetnya ini ya. Karpet Masjid Al-Hakim itu kan lembut. Sudah banyak pula masjid yang kita masuki. Salah satu masjid yang paling bagus karpetnya itu adalah Masjid Al-Hakim. Tapi ibu dan bapak, mohon maaf, banyak orang kalau menengok ibadah orang hanya sebatas salut, tapi tidak menjadikan itu pelajaran. Contoh, memang rancak mana karpetnya ya, mestinya tumbuh di hati awak kau rasa cemburu. Karena cemburu yang boleh itu kata Nabi adalah cemburu kepada orang yang diberikan kepada dia harta, lalu hartanya dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mesti tertanam di hati kita ya Rabb? Macam ini pendiri Masjid Al-Hakim ini, untuk menjamu, untuk menyambut tamumu hadir ke rumahmu, maka dia berikan dan dia belikan karpet termahal, karpet yang paling halus. Kalau besok dia datang ke rumahmu di dalam syurga, duhai Allah, macam mana engkau bayang engkau akan kembangkan karpet untuk menyambut dirinya. Masya Allah. Jadi itu mulai muncul di hati kita tu ibu dan bapa rahimakumullah. Jadi kalau dia menyambut tamu Allah saja macam itu, kira-kira besok Allah menyambut dia macam mana? Sama dengan orang-orang di Palestina itu ibu dan bapak, ketika disuruh mereka pindahlah hai penduduk Gaza ke Golan, kami siapkan kalian kampung lebih luas 4 kali lipat daripada Gaza. Kami bangunkan kalian masjid, kami bangunkan kalian sekolah, kami bangunkan kalian pasar, kami bangunkan kalian perkantoran, tinggal pindah. Tapi apa kata penduduk Gaza itu?
apakah kalian mengira kami bertahan di Gaza ini hanya sebatas mempertahankan tanah kelahiran dan harta kami? Tidak, tidak sama sekali. Kalau mempertahankan harta, tiap hari anak dibunuh, laki dibunuh, bini dibunuh, tentu pindah orang. Kalau hanya mempertahankan tanah air, tahu Bapak Ibu jumlah pasukan Hamas itu berapa, jumlah pasukan Israel itu berapa, dan jumlah total kedua belah pihak berapa? Jumlah pasukan Hamas itu, ibu dan bapak, hanya 10.000 orang. Hanya 10.000 orang. Jumlah pasukan Israel saja itu 676.000 orang. Jadi perang ini perang antara 10.000 melawan 676.000, ditambah yang sudah diakui oleh Amerika 5.000, yang sudah diakui oleh Inggris 1.000, maka total jumlah pasukan yang berperang ini 10.000 melawan 682.000. Kalau ini terjadi mestinya sehari habis, Pak. Seharinya habis. Ini sudah hari berapa nih? 46, 47 masuk hari ini. Mengapa tidak bisa dia menundukkan kota yang hanya seluas Pekanbaru? Jadi Gaza itu seluas Pekanbaru, Pak. Jumlah penduduknya lebih sedikit daripada Pekanbaru. Jumlah penduduknya hanya 1.100.000 orang. Jumlah penduduk Pekanbaru 1.200.000 orang. Mengapa tidak bisa negara yang katanya kekuasaan militernya, pertahanannya ini terbaik di Timur Tengah, dan salah satu di antara top 11 atau top 12 negara dengan ketahanan militer terbaik di dunia, tapi mengapa tidak bisa kalah? Rupanya, Pak, semangat berperangnya beda. Apa kata mereka? Kami bertahan ini bukan mempertahankan tanah kami, bukan mempertahankan rumah kami. Kami ini bertahan mewakili seluruh kaum muslimin, agar nanti ketika kita mati 2 miliar lebih kaum muslimin sanggup mengangkat wajahnya di hadapan Allah. Karena kalau sempat Palestina ini lepas, kalau sempat Masjidil Aqsa ini lepas, kalau utaknya ustaz-ustaz mempai kaji kawan macam Ar-Razi Hashim, kalau utak ustaz-ustaz yang menyampaikan kaji kawan macam Riyad Barraj hanya melemah-lemahkan semangat, oh, tidak jadi perperangan ini. Hanya menyuruh mereka pindah, mereka tidak mesti berjihad, mereka cukuplah pasrah, lepaskan. Dia tidak tahu Jenderal Sudirman itu dalam keadaan bernafas pun payah. Memang orang kalau jarang belajar sejarah mati hati. Betul, Pak. Orang kalau tidak tahu nilai-nilai sejarah mati hati. Tidak usah menengok sampai ke Cut Nyak Din. Cut Nyak Din itu, Pak, hanya tinggal dia sendiri lagi. Hanya tinggal dia sendiri, hanya ditemani oleh cucunya. Pasukannya saja pun sudah berkhianat karena sudah kasihan menengok dia. Matanya dah buta. Jangan jauh-jauh sampai ke Aceh lagi. Datuk Tabano saja. Kalau kita mengerti, untuk apa Datuk Tabano itu berperang sendiri hanya dengan beberapa orang kawan-kawan dia? Untuk apa Marzuki Malik? Untuk apa dahulu ibu dan bapak rahimakumullah, Bung Tomo itu hanya menggerakkan pelajar, menggerakkan santri, menggerakkan TNI yang sewaktu itu jumlahnya tak berapa TKR itu, yang kan dihadapi ini 10.000 pasukan musuh. Tak mungkin pula rasanya tombak melawan senjatanya pesawat tempur. Makanya orang kalau nak belajar sejarah dia cepat mengalah aja. Jangan dilawan, itu nak masuk akal lawan itu doang. Tapi sampai hari ini hari ke-47 Gaza itu nak bisa ditaklukkan, Pak. Mungkin Bapak Ibu, saya, Pak, asal buka YouTube yang muncul pertama itu pasti itu Palestina itu. Kenapa demikian? Tiap hari saya membuka YouTube Palestina.
Makanya mengapa ada orang Palestina itu ditembak kepalanya tak masuk ke dalam, hanya nempel aja peluru itu, sampai harus dicabut dengan tang. Mengapa beliau menembak itu? Peluru itu sudah berdesing-desing di samping dia. Ini tembok di belakang dia ini sudah berlubang-lubang, namun dia nak kena juga. Bukan sekali dua kali. Coba Bapak Ibu kalau menonton YouTube tuh, coba dengar apa ayat yang dibaca oleh pasukan Hamas tuh. Ayat yang paling umum mereka baca apa? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Surah apa itu? Surah Yasin. Kapan dibaca Nabi dulu tuh? Ketika mengelabui pasukan kafir Quraisy yang mengepung rumah Nabi. Yang kan dikepung satu orang Nabi, Pak. Yang mengepung berapa banyak? Nah, kata kitab Sirah An-Nabawiyah Safir Rahman Al-Mubarakfuri, saking banyaknya orang mengepung rumah Nabi itu, jangankan manusia, tikus pun tak bisa lewat. Tapi buktinya bisa lewat Nabi. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kita-kita yang tak bisa ke sana nih, maka tolong mereka. Saya selalu sampaikan di mana-mana, menolong Palestina ini zahirnya saja, hakikatnya kita sedang menolong diri kita. Mengapa demikian? Kita sedang menolong diri kita agar kalau kita mati punya jawaban kepada Allah. Bapak-bapak ni kalau nanti tiada akan ditanya oleh Allah, ada saudara seimanmu dibantai orang, anak-anaknya dibantai orang, ditusuk orang dia dengan pisau tiap saat hingga sampai lumpuh tubuhnya, lalu diantukkan dengan batu, ditembak, dia mati kejang di saat seperti itu. Di mana engkau saat itu? Itu kan ditanya itu. Jangan sampai pula jamaah Baitus Salam tak ikut sama sekali. Lalu kenapa kita tolong mereka? Agar kita ini bisa mengangkat wajah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bertanya Nabi nanti, di saat umatku sedang dibantai orang, di mana kalian waktu itu? Aku ikut ya Rasul, walaupun tak banyak, hanya 500.000. Aku ikut ya Rasul, walaupun tak banyak, hanya 700.000. Aku ikut ya Rasul, walaupun hanya untuk 2 karung 10 kilogram anak daro. Aku kirimkan kepada mereka agar kemudian ada saksiku ketika aku berjumpa denganmu ya Rasul. Yang ketiga, kenapa kita mesti menolong mereka? Agar nanti kalau kita sangat tipis kemungkinan mati syahid, tapi di dalam tubuh orang yang mati syahid itu ada harta benda dari kita Masjid Baitus Salam. Apa contohnya Pak Ustaz? Sebelum mereka berperang tuh, mereka minum teh. Rupanya teh itu dikirimkan dari bantuan jamaah Baitus Salam. Malam hari sebelum mereka dibom, sempat mereka makan Indomie. Rupanya Indomie itu dikirim oleh jamaah Baitus Salam. Masya Allah. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, itulah sedekah jariah. Cobalah bapak ibu bayangkan, kalau asbab uang 10.000 rupiah yang bapak ibu kirimkan, lalu luka yang menganga itu bisa menyebabkan mereka mati, dijahitkanlah di situ jahitan benang. Benang itu rupanya dikirim dari uang 10.000 jamaah Baitus Salam. Itulah sedekah jariah yang paling hebat. Selagi dia masih bertahan hidup, bahkan ketika dia mati, matinya pun mati syahid, dan di atas tubuhnya ada benang hadiah jamaah Baitus Salam. Itulah kerinduan kita. Maka sedekah jariah ini luar biasa. Maka ibu dan bapak ini, untuk hal-hal macam ini, saya kalau sudah mendengar penggalangan dana untuk Palestina, semangat betul saya Pak. Harapan saya nih, mudah-mudahan tak pun kita mati syahid, dalam tubuh orang yang mati syahid itu ada sesuatu yang kita titipkan. Sama dengan dulu sebelum kita berangkat haji. Saya dulu Pak, sebelum berangkat ke Tanah Suci Pak, harta saya berangkat dulu. Jadi saya termasuk orang yang suka mengamalkan sesuatu sebelum sampai. Uang nak berangkat umroh tak ada, uang nak berangkat haji tak ada,
uang cuman 50.000 Pak, saya beli peci. Saya beli peci itu saya cari orang berangkat haji. Bapak betul nak berangkat haji? Betul Pak Ustaz. Nomor kopiah Bapak berapa? Nomor 8. Oh pas Pak, iko kopiah ambo bali 50.000, tolong bawa kopiah ko ke tanah suci. Jadi kita belum berangkat tapi hartanya nyampe. Itu Pak. Kadang tak sempat kita membelikan. Terdengar kawan berangkat haji, saya pergi ke sana, Pak, ini ada uang 100.000. Enggak usah Pak Ustaz, enggak usah Pak Ustaz. Ini bukan nolong Bapak, ini nolong diri saya. Maksud Pak Ustaz mau disedekahkan? Bukan, ini sedekahnya untuk Bapak. Tolong Bapak belikan minuman atau beli makanan nanti di jalan. Mana tahu nanti rest area Pak, terogaknya minum kopi, ya kan? Terogaknya minum kopi di rest area itu kan boleh pakai uang Indonesia, ya kan? Dibelinya lah kopi, rupanya dia hajinya mabrur, maka berarti di perut orang yang hajinya mabrur itu sudah ada uang kita 100.000 rupiah. Biasakan amalan-amalan macam itu Pak. Jangan ditanya pula ada dalilnya Pak Ustaz. Itu yang agak repot awak DP. Itu yang agak repot awak DP. Itu kan amalan. Kalau amalan itu kan sesuatu yang kita biasakan, sama dengan setiap berjalan baca salawat Nabi sekian kali. Jangan ditanya pula dalilnya. Itu kan amalan masing-masing. Tidak mampu Bapak macam itu. Mampunya apa? Mampunya apa? Misal ibu hanya bisa menggoreng cabai. Cabai itu hebat. Tambah dengan maco seketek, hantarkan ke rumah orang berangkat umrah. Uni, minta maaf kau magagih baban uni aja kau. Apa tu? Ambon yo makanan kau sampai ke tanah suci. Kok misalnya kurang-kurang lama makan uni beko, iko yang dimakan di tanah suci ya ni. Rupanya yo melawan selera kawan kau di hotel Madinah tu kan. Apa dibukanya? Lado dibukanya. Maka Indomie awaklah sampai, lauk awaklah sampai, lado awaklah sampai, piti awaklah sampai. Bapak Ibu, ini kan direkam ini ha. Kalau salah-salah ngomong direkam ni cemeh orang, tapi ini boleh percaya boleh tidak. Suatu kali Ibu dan Bapak rahimakumullah, saya datang pengajian di salah satu masjid di Jalan Budidaya. Saya tak berangkat waktu itu, tapi ibu-ibu tu berangkat, saya melepas. Apa kata dia? Pak Ustaz asli tak berangkat. Saya bilang, saya nak berangkat. Diulangi balik, asli Pak Ustaz nak. Saya cerita merinding saya. Asli Pak Ustaz nak berangkat. Saya tak berangkat Bu, saya bilang. Tapi yang membimbing kami kemarin tu Pak Ustaz kata dia. Wah, saya langsung merinding tu Ibu. Kita bukan menceritakan tahayul, ini cerita orang. Yang tak boleh itu kita menceritakan seolah-olah kita punya keistimewaan. Tidak, ini bukan saya punya keistimewaan, tidak sama sekali. Ibu tu menceritakan. Nah, ketika beliau ceritakan, ada keyakinan di hati saya. Kan ada kata orang tua-tua dahulu, sebelum berangkat orang wajah awak nampak-nampak di situ. Mungkin yang membimbing tu tidak saya, memang tidak mungkin awak hanya menjadi dua dah. Tapi yang nampak deh ibu tu, yang nampak di nyawa awak. Mengapa nampak di nyawa awak? Kerana sebelum awak berangkat, haratu awak lah berangkat. Tapi jangan sampai salah-salah faham pula ni. Nanti dianggap pula ni ibu dan bapa rahimakumullah agak aneh pengajian Ustaz di Azhar sekarang. Ini enggak ada hubungannya ni. Ini cerita macam ini ibu dan bapa, mungkin bapak ibu dah pernah juga menyimak-nyimak yang lain. Kadang Pak Ustaz kata jamaah tu, awak doakan si A, enggak muncul wajah si A tu kata dia. Yang muncul malah wajah si B. Yang si B itu tak pernah pesan. Mengapa wajah si B itu muncul? Karena mungkin salah satu kelebihan dia menghantarkan orang berangkat, menyambut orang pulang. Jadi tanah haram itu unik ibu dan bapak. Saya bukan menyuruh bapak ibu mempercayai cerita itu. Saya hanya menyuruh ibu dan bapak rahimakumullah untuk meyakini bahawa kalau awaklah melakukan sesuatu, walaupun jalan tu lu nampak ada awak le, lawak lakukan menerobosnya, itu selebihnya milik Allah Pak.
Ada lagi seorang ibu-ibu di tempat lain, apa katanya? Waktu beliau berangkat haji tahun 2008. Saya waktu itu baru akan mendaftar. Apa katanya Pak Ustadz? Katanya dia sedang berada di Mina waktu itu. Saya tadi nampak wajah Pak Ustadz. Itu tidak heran, jangankan wajah orang yang hidup Pak, wajah orang yang mati pun ada. Ada buktinya Pak Ustaz. Jadi Ibu dan Bapak, kami berangkat haji itu 2013 bulan 9. Ada sahabat saya tinggal di Budidaya, istrinya wafat pas 1 bulan menjelang terbang. Kalau saya nggak salah tuh, kami terbang tanggal 13 September, istrinya wafat tanggal 13 Agustus. Apa yang terjadi Ibu dan Bapak rahimakumullah, di tanah suci itu, etek kandungnya almarhumah ini bersama kawan-kawannya menyaksikan almarhumah ini ikut salat di Masjidil Haram. Menangislah mereka. Ketika menangis, beliau hanya tersenyum. Ketika saling berpelukan orang menangis ini, datang polisi. Ditanya oleh polisi, ada apa? Diceritakanlah. Rupanya paham juga polisi ini, Bapak rahimakumullah. Apa katanya? Ini bukan kejadian sekali. Artinya hal-hal yang sulit dicerna oleh akal itu kalau di tanah suci itu biasa terjadi, Pak. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah berulang-ulang berangkat pasti punya pengalaman-pengalaman yang unik-unik. Salah satunya kadang-kadang ada orang tak minta doa kawak doa, tapi wajahnya tiok sebantah nampak di kelopak mata awak. Hingga namanya tersabit tadi. Sementara orang yang tiok sebantah masankan lupa tahu dia buat wajahnya. Siapa rasanya lagi? Akhirnya jamaah Masjid Baitus Salam kata awak kan. Jadi Ibu dan Bapak rahimakumullah, biasakan harta benda kita ini sudah merintis jalan. Maka insyaallah selebihnya milik Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah yang dapat disampaikan Ibu dan Bapak rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemuliaan. Bapak Ibu dari jamaah Baitus Salam yang sudah melakukan penggalangan, alhamdulillah. Yang belum saya ingatkan, jangan sampai tidak. Kemana mesti dikirim Pak Ustaz? Oh, banyak sekali tempatnya. Ada Basnas, ada Majelis Ulama Indonesia, ada lagi KNRP, ada lagi Rumah Zakat, lain sebagainya. Banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Terima kasih Ibu dan Bapak rahimakumullah, billahi taufiq wal hidayah war ridha minal inayah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.